Siap. Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Dunyo dan kita tes dulu di sini, oke. Oke ya. Jadi hari ini ya, aku kok ketok kayak nduwelik ini. Kenapa dulu? Ketok apa ora ya? Ketok per aku. Ketok sampean sak sikile mah. Ketok. Oke ya, teman-teman. Tidakkah disamarkan? Enggak. Wes. Kenapa nggak disamarkan? Enggak, ini langsung wajahnya ya. Oh. Teman-teman, ini kita langsung ke wajah ya sekali lagi karena ini sudah sangat apa namanya? Viral. Piye ya? Kasus kita ini adalah kasus-kasus yang layaknya juga dialami sama teman-teman ya. Yang notabene-nya adalah teman pinjem duit, kita yang disuruh pinjem ke banknya. Jadi kalau kita disuruh pinjem ke banknya, maka kita yang bayar. Jadi kalau kita yang bayar ya rada mumet dase ya. Ya, sampean mumet dase ora? Mumet lah, ling bayari ya. Bayari. Wanine tanggale ditagih ngomong sisuk-sisuk, lak sing ditelepon rak yo aku. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Ini kasus yang sangat luar biasa lumrah. Wis wajar, terus konco mangan konco. Jadi tetangga flat ya. Tetangga flat. Tetangga flat, terus ngutang. Wis diwehno duite, gak gelem bayar. Gak gelem, mandek ditagih ngongkon njaluk majikane, rak yo bingung. Loh, sampe nagih? Terus Malah, aku sing dikon nagih majikane. lho. Kayak pusing. Wong sing ngutang dhek. Aku sing kon nagih majikane. Nah, terus akhirnya piye sampean keprukin ndase? Akhirnya yo nek dia mau minta sendiri ke majikane yo enggak apa-apa, dikekno aku kan ngono. Nek kita sendiri minta majikane salah. Iya no. Malah kita yang Gak dalane no. Ora dalane. Tol terus. Nah, nek ditagih nesu, main tangan, main cakar. Lho. Lah, Ditagih nesu. nesu, marah. Marah, nggak boleh ditagih kalau bisa itu. Iya. Main tangan, main cakar, main kuku. Lho. Berarti Nah, kekerasan dong. Kekerasan. Terus kita Makanya kan refleks ya plus 62 itu kebanyakan refleksnya seperti itu, jambak. Masisan. Nah, mana dijambak laporan lah ke polisi, laporan lah ke dokter rumah sakit dianiaya. Buktinya mana kalau dianiaya? Jadi dia yang ngutang, kemudian Dia yang sebenarnya yang menganiaya kan dia loh. Dia yang mencakar. Nah, terus tapi berlagak dia yang teraniaya, seperti orang yang teraniaya, seperti orang yang dizolimi. Ngomongin. Padahal kalau pas dia utang tuh nangis minta tolong. Betul. Minta tolong, pas ditolong malah seperti itu. Nah, minta tolong nangis. Wis ditolong, gateli. Oh, ya digas pisan no. Nah. Wis gak atik rem wis digas pol. Bocah digas, bocah lapor bose dhewe. Nah, mandang dekne sing lapor, aku dipanggil majikane kon rono tak critakne kan. Utange mergo apa? Mergo pembantumu kok gak dek ke paspor, arep renew ora duwe duit. Betul. Pinjem aku tak pinjemi. Betul. Tak kasih tahu jangan digadekan lagi itu nyawamu. Terus. Nah, seminggu kemudian belum sampai seminggu 4 hari itu digadekan lagi. Nah, bilang lagi mau pinjem lagi, nggak ada, nyuruh cari pinjaman di luar nanti ditanggung jawab dia sendiri, tapi nggak ada tanggung jawabnya. Terus, disitulah dimulai ya perkara. Nah, ketika ada perkara lapor majikan, kok majikannya ya padha gateline. Nyeluk aku teko ning rumahe halo dadai, kenapa? Jarine uangmu, oh ya markuntil wis pokoke ngono wis reti lah kabeh lah ya. Wong iko lah. Wong iko lah. Kamu, wis kamu ya, kamu. Gateli. Wis. Terus lanjut. Majikane pun ya gateli sosote. Kok
ngomong nang Hongkong ora entuk utang. Wong Hongkong dhewe sing nganti duit ki ya utang. Nah, mandang pembantumu ngutang kok kowe nyeluk aku kok apa? Arep bayar utang apa piye jarene arep bayar utang. Terus Njaluk nomor majikane mergo duit semono ki ora sithik akeh. Tak pikir arep ditransfer ning rekening majikanku kan. Malah telepon, "Balekno paspore pembantuku." Lho, paspore gadeke ning ngendi aku dhewe ora ngerti. Kok njaluke nang majikanku. Nah, berarti iki sing gateli gak cuma areke. Majikane pun gateli. Lah yo tak kon ngomongi majikanku lho. Teko ana pembantumu lek gadekke nang ngendi jipuken dhewe. Aku wis angkat tangan nek wong ngono kuwi, wis tobat. Tobat ya, soto babat. Mending aku kok yo ngopeni keluarga aku daripada ngopeni kowe. Wong keluarga kowe anu kok butuhe akeh. Butuhe akeh kok ora sithik kok ngopeni kowe. Betul. Nah, majikane nek kok ya aku bar tutuk omahe. Utang kowe pira semene? Lah kok utangi? Lah wong nangis-nangis kok ora diutangi lho. Arep renew kontrak. Majikane sampean takok sampean ya. Enggak, iku majikane Deen. Majikane si Markundil kan. Ning Hongkong ora entuk utang. Lah buktine pembantumu utang. Aku ngono, kan ora urusanmu. Lho ning Hongkong ora entuk utang. Ya wis dadakmu isi lah. Musikan adong lekong ya padha sosote aku. Wis ngerti nek percuma ngomong karo rupamu. Percuma ngomong karo kowe wis. Saiki perkarane nek aku njaluk majikane ora iso. Nek kamu Markundil urusane mbek aku ya mbek aku. Ora usah nglibatno majikan. Ora usah nglibatno majikanmu. Majikanmu ki penting kowe entuk gaji dibayar majikanmu. Lah nek majikanmu pengen ngewangi kowe ora masalah. Bagus. Kuwi tak akoni jempol nek majikane pengen ngrampungi utange babune iku bagus. Tapi nek babune kaya ngono, majikane kaya ngono gateli. Kabeh. Digas ya? Heeh. Terus dia kowe iso laporan polisi, laporan rumah sakit. Saiki sing menang sapa sing kalah sapa. Kowe juga ora ngerti bayar utang. Bahasa Indonesia. Ben sing wong luar Jawa ngerti. Jadi oke ya. Jadi setelah ribut dia pokeng polisi. Ayo munggah perkara. Iya. Aku juga datang sendiri loh. Selama itu aku nggak ada ditemenin siapapun. Dari kepolisian terus beberapa kali. Tapi izin majikan oleh ya? Dikasih. Karena majikannya ngerti. Majikanku malah bagus. Bagus tak akoni majikanku oke. Jadi dikasih waktu 1 hari ke kantor polisi. Ketika panggilan lagi dikasih 1 hari lagi. Panggilan lagi dikasih 1 hari lagi itu. Pokoknya dalam urusan persidangan sampean diberikan kesempatan sama majikan. Diberikan kesempatan, didoakan sampai ke gereja pun aku didoakan. Makanya aku berterima kasih sama majikan aku itu paling bagus itu. Nggak mau ikut campur urusan cecenya. Kamu mau apa terserah. Tak kasih waktu. Oke, akhirnya di persidangan aku dinyatakan tidak bersalah. Nah, tapi persidangan itu persidangan tentang perkelahian ya? Itu tentang perkelahian. Persidangan tentang perkelahian ya? Nggak boleh ada uang di situ, nggak boleh ada utang piutang karena lain perkaranya yang dilaporkan yang lain. Nah, tapi di situ dia mengakui karena dia berhutang. Tapi dia malu mengungkapkan jumlahnya, jadi diperkecil. Tapi buktinya udah banyak, udah diserahkan juga dengan pengacaranya bukti yang sebenarnya. Dan di situ pengacaranya udah mengakui. Oke, berarti ini teman-teman berarti kita perjelas bahwa Mbak Markonah tadi itu pinjam sama sampean, terus sampean ngasih ke dia, sampean dia nggak bayar, terus sampean ngulunasi utangnya dia terus dia gak terima, ditagih malah marah-marah, ngejak tukaran. Malah ngejak tukaran. Yo ayo nek ngejak tukaran tak ladeni pisan. Oke, terus akhirnya lapor polisi dia dengan alasan dianiaya BCD bla 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 bla. Tapi ternyata naik ke persidangan ternyata tidak terbukti. Tidak terbukti dan sampean tidak dinyatakan tidak bersalah. Oke. Tidak bersalah. Setelah keputusan ini di pengadilan mana? Satin ya? Satin Court. Oke, di pengadilan Satin. Nah,
Pengadilan Satin. Hari ini tadi kita minta hasilnya ya, karena waktu kemarin sampean nggak minta hasilnya. Karena itu kita nggak tahu. Ternyata hasilnya itu harus diminta sendiri. Karena waktu itu aku minta sama pengacara nggak tahu soal itu kan. Oke, jadi sebenarnya tahu, tapi sebenarnya tahu, karena gratisan, kongkon golek dhewe. Jadi ini ya udah, ini tadi kita ke sana ya, kita ngambil terus ambil 2 minggu lagi ya nanti dari hari ini, dari konten ini dibikin 2 minggu untuk ngambil resitnya dan dia dinyatakan tidak bersalah. Dan itu nantinya yang akan kita bawa, terus endingnya uangnya nagihnya ke Small Tribun. Nah, Small Claim Tribunal. Small Claim Tribunal. Makanya kita ngambilnya. Terus kita tadi juga ke sana ya. Kita mau isi form. Pokoknya kita akan kejar Mbak Markonah ya. Iya. Tunggu aja Markona, itu data-datanya semua kamu komplit, alamat rumahmu di Indo, di sini KTP-mu lengkap, dan semua peminjaman kamu itu lengkap di TNG, di WA kamu, semuanya SS, semuanya nggak ada yang akan ketinggalan. Semuanya bukti akan kita persiapkan di Small Claim ya. Nanti kalau ini kan metode pertama, kita masih pakai Small Claim ya. Iya. Ada senjata berikutnya lagi kan? Ada. Ya kan kita sudah siapkan ya. Kita siapkan. Jadi tadi kita ke court ya, Satin Court udah selesai, terus kita ke Small Tribunal. Nah, nanti episode berikutnya adalah kantor pengacara. Jadi sekali lagi ini juga buat teman-teman ya, buat teman-teman kalau ada kalian sangkutan, ya kan, kayak Mbak E ya, berani. Ya, karena kita nggak salah dan kita ada buktinya, baru kita harus lurus. Jangan sampai kalian ada buktinya tapi kalian nggak berani, takut. Jangan. Dan sip ya. Dan hari ini kan nggak lepas saya dampingin terus. Ya, saya ditemani gitu. Karena ya senengannya golek perkara sih. Sebenarnya saya nggak golek perkorone wis enek. Tapi tinggal jalanin aja. Tapi aku melok-melok. Melok-melok ngancani ngono ceritane. Wis kadung ngeroh ya, melok-melok pisan dong. Namanya pengacara pengangguran banyak acara. Lah. Jadi aku sih tak golek ya ngono, pengangguran banyak acara, ayo aja. Jadi ketemu di tempatnya Miss Yuni ya, kita ngobrol, oke. Dan satu sisi juga saya tertarik dengan case ini, karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang case-nya seperti ini. Tapi tidak berani. Kalian biasanya tuh ada bukti, ada apa yang pokoknya alamat mereka, bukti mereka hutang, tapi nggak berani untuk speak up gitu loh. Padahal di sini kalaupun kalian mau speak up pun banyak teman kalian yang misalnya 1 orang pinjem 3 orang, kalian dengan teman 2 orang yang lainnya itu boleh speak up, tapi kok nggak mau gitu loh. Nah, oke, berarti ketika kalian ada yang utang, kemudian kalian nggak mau nagih, kalian cukup mengikhlaskan, ya sudah, simpan dalam hati. Tapi kalau ada yang mau nagih, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang komplit, yang jelas, ayo kita jalan bareng, kita kasih pelajaran ya. Artinya biar nggak seenaknya sendiri dipikiri ini Hongkong, ini Hongkong, mereka bisa seenaknya hukumnya makan duit temennya, terus leha-leha, enggak. Apalagi yang duit itu tiap bulan tuh harus membayar gitu, berbunga. Seperti itu kalian yang utang bisa lepas tangan, tapi yang bayar kan nggak bisa lepas tangan. Apalagi jadi, atas nama kita gitu kan. Benar. Jadi dan nanti kalau ada yang berencana ngutangi, siapkan bukti-bukti ya. Yang berencana mau ngutangi, ben kalian nggak keblondrok. Lah saiki kan arek-arek kadang-kadang ngutangi tok ya. Ora nek buktine lah yo dhewe kate ngejak perang ya bongko nganggur awake dhewe. Ayo. Tapi kalau kalian ada buktinya komplit, lengkap, jelas, ya kita gas. Lah, kalau nggak ada buktinya terserah mau diam ya, diam saja. Dan kalau kalian ngutangin orang, usahakan fotokopi KTP-nya kalian pegang. Jangan lupa foto wajahnya. Nah, foto wajahnya dan alamatnya, kontraknya. Kontrak itu ada 2, alamat Indo dan Hongkong. Dan buat Mbak E yang minjem duit ya, sampean yang bayar,
nggak cuman dikejar di Hong Kong loh ya. Kita Indonesia, kejar di Indonesia ya. Iya, aku sudah siapkan pengacara buat kamu 1 orang Markundil. Jadi siap-siap ya kamu. Jadi nggak Hong Kong anda kita mainkan, di Indonesia ya kita mainkan. Jadi sekali lagi. Dan kamu untuk majikannya Markundil ya, kamu sudah ikut-ikutan melaporkan aku ke polisi, silahkan. Sekarang terbukti aku nggak bersalah karena kita nggak salah. Yang salah pembantu kamu, dan kamu melaporkan kita pun jalani dengan tenang gitu loh. Sekarang terserah kamu mau ikut-ikutan, ikut aja. Oke, ayo silakan. Jadi itu apa? Kamu mendukung dia di belakang kan? Silahkan. Aku ya melok kan? Iya, kamu kan jadi itu aku, perisai. Perisaiku. Ya, Miss Juni dulu lah. Miss Juni. Aku kan kurir. Iya. Pembantu umum. Pembantu umum melok gurinnya. Jadi sekali lagi aku seneng ya kalau ada teman-teman punya masalah, ayo kita naikkan bareng. Ayo. Kita diskusi, kita naikkan bersama-sama. Ya kita tumpas ya, kita basmi. Jadi kalau kata orang Hong Kong ini, kamu kerja tuh susah gitu loh, dapetin uang. Apalagi kamu meminjamkan dan orang itu nggak ngebayar gitu. Nah itu susah dan sulit, apalagi orang asli sini ya. Makan aja mereka pilih-pilih. Betul. Nah, apalagi utang duit kita segitu banyaknya. Maaf ya Markundil ya. Ini buat kamu nih Markundil, khususnya tontonlah ya videoku ini ya. Jadi kalau saya bikin konten, saya bikin konten sebenarnya tidak hanya ke Mbak Markundil ya. Iya, buat teman-teman semuanya sekali lagi bahwa di sini ada jalur. Di Indonesia juga ada jalur. Yang terpenting satu persatu jalurnya. Yang penting kan sampean ada bukti, ada hal yang bisa meyakinkan bahwa sampean kan disalahi. Bahwa sampean disalahi sama orang. Bukan kita nyalahi ya. Iya. Kalau sampean sing nyalahi ya aku mundur. Iya, jangan. Aku yang disalahi. Remuk lah kan kita kan yang disalahi. Iya. Kita orang yang dizolimi. Dizolimi itu kan. Terzolimi, makanya kita mencoba ya, di case ini, di kasus ini kita akan lihat sampai sejauh mana nanti perkembangannya, sampai bagaimana. Terus kita bisa belajar dari kasus ini, agar supaya teman-teman semakin lebih waspada. Nah, kalau ada niat mau ngutangi, siapkan bukti-buktinya. Ya, jangan lupa pakai materai Indonesia ya. Siapkan bukti-buktinya. Jangan cuman asal-asal, ya wis, gak popo, jangan. Itu mereka nanti lenggang kangkung. Kalau saya kan enggak mau, saya harus benar-benar kumpulin bukti-bukti, dan tadi setelah kita bahas kan komplit ya semuanya, kita anggap komplit lah. Kita anggap komplit, dan kalau nggak komplit kan aku nggak berani. Nggak berani lah, aku juga nggak berani loh speak up kalau di sini kalau nggak komplit. Data-datanya semua komplit. Di persidangan juga dinyatakan aku nggak bersalah. Di sini datanya juga iya. Kamu sendiri Markona ya, Markundil udah mengakui di persidangan kau bersalah. Jadi keluarkan uangnya. Jangan kau kantongin terus. Ya, itu pokoknya etikat baik. Etikat baiknya aku etikat tunggu. Baik. Dan kalau kalian kalau sampean nyetorin, ya kan, rutin bukti, semuanya, maka oke. Tapi kalau sampean enggak, ya siap-siap sampean menggali kubur sampean sendiri. Kubur. Jangan sampai nanti surat datang kok mata menjeling sama aku ya. Jadi kita nggak akan bertemu lagi di situ. Ya, kita ketemunya nanti di sana, di court ya, di small claim tribunal. Kalau sampai nggak mau datang, berarti akan ada episode berikutnya. Jadi artinya kita nggak melepas begitu saja. Nggak akan kulepaskan begitu saja. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sekali lagi ya, aku seneng ada yang mau ngomong dan terang-terangan ini dan karena berani. Ini ada buktinya loh Mas, kan udah lihat sendiri, bukti itu nyata dan nggak bohongan, dan kita juga nggak menulis bohong-bohongan itu ya, soalnya emang kan ada ya lah ya di buktinya aku kan nanya ini semua di sini kan gitu. aku tadi nanya kayak gitu tuh. Nah, sampean bisa menunjukkan, buktinya ada. Jadinya ya saya nggak pakai rem, tak gaspol wisan yoan, soalnya kan aku wis ketok buktinya, posisinya dari sisi
polisi Mbak E. Dan lagi aku tadi juga ke court, Ya. aku tadi juga ke small claim tribunal. Ya. Jadi saya sama Mbak E, intinya pembelajaran hari ini adalah satu hal, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang merasa terzolimi, kita akan coba bantu teman-teman yang merasa terzolimi, bukan play victim ya. Ya bukan, Beda ada ini. buktinya. Kalau terzolimi itu beda dengan play victim. Kalau play victim dia itu merasa bersalah padahal dia yang salah gitu. Iya. Jadi merasa dia yang dipersah. Merasa dia itu yang apa ya, dianiaya. Ya, padahal dia yang aniaya. Iya. Nah, itulah yang aku lihat kau saat kau praktek di Pengadilan. di pengadilan. Apa ya? Kok itu tidak mengatakan yang sejujurnya. Ya apa yang kau laporkan dengan kepolisian, dengan dokter itu berlainan dengan apa yang kau praktekkan itu loh. Makanya di situ aku cekikikan sendiri, maaf ya Markudil ya. Karena itu nggak ada dalam tulisan polisi gitu loh, nggak ada tulisan kedokteran gitu loh. Jadi ya maaf aja kalau kau salah, karena di sini juga ada peraturannya. Walaupun pertamanya aku dinyatakan salah karena aku membalas kau karena menjambak rambutmu, ya minta maaf lah, itulah. Kalau kau mencakar orang ya akibatnya orang itu refleks langsung menjambak seperti itu. Ya enggak salah juga. Iya, tapi kan diutang DE kok. Ya tapi dia mencakar duluan loh. Kan kita refleks loh, Mas. Refleks langsung menjambak. Lah itulah plus 62 seperti itu refleksnya. Sebenarnya nggak apa-apa. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau dilaporkan. Kalau perlu malah diusilin sekalian. Udah. Udah. Kalau sama aku loh ya. Kalau sama aku kayak gitu. Iya, kemarin aku saking gregetnya tuh aku tulis surat ke rumah dia Indonesia tuh, aku bilang, Markundil, bayar utangmu, aku tunggu kau di pengadilan kan? Ya. Pada saat itu 1 minggu kemudian ketemu kau di lantai lobi, kok mata kau meremelek. Di situ kau mengancam aku. Tapi Siap. aku nggak apa-apa pun. Pokoknya kita akan teruskan. Teruskan. Nah, jadi oke. Saya rasa pelajaran hari ini itu buat teman-teman yang merasa terzolimi, sekali lagi buat teman-teman yang merasa terzolimi, kumpulkan bukti-bukti kalian kalau kalian dizolimi. Dan satu hal loh Mas, para majikan itu ya kalau tahu cecenya bersalah, jangan dibela gitu loh. Kalau dibela kan urusannya panjang. Jadi cecenya tuh merasa kayak ada yang membela. Jadi kayak, wah aku dibela majikanku nih, nggak usah bayar utang nih. Lo ya disikat sak majikane lo. Kalau aku ya tak sikat sak majikane. Gitu. Terus begitu. Jadi ketika dia ojo kemenyek, pas majikane membela, dia udah ya wes, berarti aku dibela majikanku, nggak usah bayar utang. Majikannya gembede, nggak usah dibayar. Di sini nggak perlu bayar utang. Nah, kemenyek. Jadi apa-apa lapor polisi, apa-apa lapor, apa-apa ngenyek. Dan satu hal ya, untuk para majikan, jangan telepon majikan orang lain gitu loh. Itu bisa dilaporin. Iya. Untuk majikanku ya baik. Kalau majikanku saat itu gembreget, langsung kamu dilaporkan. Lapor polisi ganggu-ganggu. Jam 12 siang tengah hari ditelepon pas kerja. Majikanmu boleh saja menganggur, majikanku kerja. Gitu loh. Enggak, ini berarti kan persoalannya bukan hanya anaknya, berarti majikannya juga. Majikannya sosote juga. Jadi ketika uang itu nggak bisa ngembalikin, malah dia teror majikan orang lain gitu. Siap. Bagaimana caranya membayar? Bagaimana caranya membayar? Transfer, kalau nggak bisa bayar, datangi rumahnya, cuma berapa blok doang. Ngomong bagaimana cara membayarnya atau kayak gimana gitu. Jok meneng ae. Jok meneng wae tapi diam-diam kayak ngelempeng-lempeng ngece lo Mas. Kayak wong ngece lo. Ya banyak soalnya. Ngece. Orang sing jadi kayak menjolimi ku malah melelet. Kayak wah. Ini saatnya kita kasih pelajaran. Ngenyek lah. Sip. Jadi kayak ngenyek lah. Begitulah teman-teman cerita hari ini. Sekali lagi saya akan berusaha menemani persoalan ini sampai selesai. Sampai selesai, sampai kelar, sampai kemana ujungnya nih persoalan. Kalau saya sih tetap saya yakin aja, karena ini menurut saya sesuatu yang menarik, sesuatu yang menarik baru, banget. yang kasus di luar sana juga banyak tentang hal ini. Iya. Dan tadi kemarin pengacaranya kan sudah ada kontaknya kan? Udah, pengacaraku udah ada kontaknya. Nah, ini pengacara Hong Kong ada, pengacara Indonesia ready. Ada ready. Jadi buat teman-teman semuanya,
sekali lagi tidak ada kejahatan yang sempurna. Mm-mm. Selalu akan kebaikan itu akan menemukan jalannya. Keadilan itu Benar, akan pasti. Iya. Bagi saya keadilan itu pasti, hanya masalah waktu saja. Iya. Tinggal sampean tunggu aja keadilan itu datang. Kalau sampean mau ya silahkan itikat baik sampean, tapi kalau sampean tetap bersikukuh ya monggo. Yang jelas kita udah akan siapkan segala sesuatunya. Iya. Itu saja dari saya hari ini sama Mbak E. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan jalan terbaik buat kita. Amin. Dan kita doakan Mbak E tadi itu mau beritikat baik. Sadar diri kalau memang sadar. Kalau nggak sadar ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bawa palu nanti. Iya. Nggak apa-apa, goblok nomorku nggak apa-apa. Palunya berbeda ini. Iya. Palunya bukan palu yang kecil ini, sekalian yang gede sekalian. Jadi kalau kena di palu itu nanti sakit. Sampean yang akan merasakan sakit. Tapi bukan dari kami yang menyakiti. Ada tangan-tangan lain yang akan membalas, dan tangan-tangan lain itu akan meminta keadilannya. Benar. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Bye.